Maksud apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Napoli Paparasi. Kali ini kita akan melakukan sebuah hands-on lagi pada sebuah lab. Lab ini berjudul Pet Control Using PBR. Nah, di sini diberikan sebuah topologi, ada 3 router dan 2 switch. Di switch ini terdapat loopback 1, 2, dan di switch yang kedua ini ada loopback 1. Di sini ada addressing table-nya, lalu di sini ada objektifnya. Nah, in this lab you will learn how to use policy based routing PBR, policy based routing to influence pet section. Di part pertama kita akan membuild, network, and configure basic device setting. Nah, part kedua kita akan mengkonfigure and verify routing. Di part ketiga kita akan mengkonfigure PBR to provide pet control. Lalu part keempat kita akan mengkonfigurasi lokal BPR untuk provide pet controlnya juga. Oke, kita masuk ke part 1. Kita diminta untuk melakukan build network and basic device configuration. Kita buat dulu topologinya. Kita buat dulu topologinya. Apalah Cisco ini nggak ada TSS tadi. Cisco, ya Cisco. Kita beri nama ini router 1. Oke. Nama router 3. Lalu di sini kita beri nama dia router 1. Tes 1 2 3 tes. Akan masuk jadi router D2. Kita buat koneksi link G00 ke G00, lalu G1 ke G0, ini S1 Nih, woi. Kok narik gimana nih? Cara ngapusnya? Stick layer. create link, lalu ke G1 Ethernet 1 ke Ethernet 1. Nah, ini Ethernet 1 ke Ethernet 1, lalu di sini kita link Ethernet 1 ke Ethernet 1. Nah, sebentar ya. Lalu kita hidupkan satu-satu. Stop. Kita ubah lagi add link. Apa tuh Bul, kata konsepnya Bul? Kita masuk apa? Oh, nanti dia yang update ya. Kita start juga switchnya. Oh, itu lebih. Itu anaknya di berbotak kalau Nah, lalu kita start juga switch. Oke.
Lalu selanjutnya akan melakukan basic configuration-nya. Pertama kita ada di router Bul. 1. Itu yang Indosat, dari yang Indosat Origo itu ada yang kita edit gak? Gak ada kan? File yang dari Indosat itu yang kita edit gak? Gak ada kan? Gak ada kan? Kalau kata Bu Shirley kemarin, kalau misalkan ada suratnya diedit, kasih ke dia lagi. Kalau ada yang suratnya diedit, kasih dia. Gak apa-apa kata dia diedit, tapi kasih dia dulu kata dia. Buat apa? Biar mereka tuh tetap ada megang yang aslinya loh. Kan itu kan ada surat wadir. Gitu kata Bu Shirley. Jadi kalau yang diedit langsung kirim ke gue ya, biar gue langsung terus ke Bu Shirley. Kita masuk configuration-nya di name satu. Lalu kita Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan melakukan configure root distribute between AAGRP and OSP. Oke. Di sini ini kita udah jalanin VMware-nya ya. Kita masuk ke Sebentar. Kita akan buat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface oke. Ethernet. Oke, di sini kita akan buat node-nya terlebih dahulu teman-teman. Connection to router 2, lalu kita pakai IP 172. Oke. Oke teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan tugas kita dulu. Di sini kita akan membuat lab configure root distribution between AAGRP and OSM ya. Di sini kita akan add serial dulu. 10 besar 1 description serial connection 2 3 baik address kedua. Di sini ada IOL ya, IOL kita pasang router 255 lalu lalu interface sekarang G01 berarti E01 kita akan ubah namanya dulu R1 nah internet 1 ini dia ke switch D1 ya, terus di R3 description aman ya, dari R3 nama dia dulu Oke. Ini kita sudah buat namanya. Sekarang kita ubah jadi D1. Oke. Di sini juga kita ubah jadi down B2. lalu kita exit. Oke. Nah, setelah itu kita akan tambahkan selanjutnya masuk ke router 2. di sini ke 00 ya. Oke, ke 00 aja. Di sini juga kita tambahin yaitu ke Soul, open console. Oke. Oke. Setelah itu di sini kita sambungkan port Masuk dari ke signal sini. 1 ya. Itu 01 juga ya. Di sini G011 atau kita ubah jadi loading synchronous kain aja. Kita add link
kayak 00 aja ya, sini berarti 00 aja. Terus sini juga kayak ini jadi lalu exit banner this is router. Oke, sekarang ini adalah topologi kita ya. Emang agak berbeda dari yang ini tapi tidak masalah karena emang dari CMN sendiri Lalu kita masuk dia ke tidak interface ini ya, G00. ini. Berarti kalau G00 itu dia Oke, berarti sekarang kita sudah buat topologinya. dia Sini koneksinya ada ke address router tabelnya, 1. jadi di router Berarti 1 kita ini add address satu. nya IP ada sekian, IP nomornya sekian dan sampai net 2 ya. Di sini kita akan coba WLAN networknya dulu. Di sini ada router S1. Kita setkan notepad dulu ya teman-teman. Kosong A. Sini notepadnya kita kita salin dulu ya. Ether 00. Deskripsinya adalah connection to router 1. IP address-nya 172.16.01. ceweknya admin 123 hanya gede. Oke, kita lanjut lagi. Di sini 252 router 1 ya. kita exit. L1 Dia masuk ke interface Ethernet. Dia ini koneksinya ke router 3. sekarang router Ke router 2. 3 berarti 01. Kenapa kita salin? Karena kita mau ubah interface-nya dulu ya. Karena takutnya interface-nya akan mengganggu router 3 address 172. Sini udah langsung buat AF-nya ya. 2 no shutdown, lalu kita exit. Oke. Selanjutnya kita ada di router 3. Router 3 kita konfigurasi, kita masuk dulu ke konsol. Ntar configuration global. Ya. Kamar. Kita buat hostname dulu. Ini hostname router 3, lalu kita masuk IP domain. Oke. Router 3 agak lumayan panjang ya. Line konsol 0, system house. Oke, sekarang kita lanjut ke D1. Set banner MTV this router 3 terol VBR. Kita masuk ke interface-nya dia ke G00 berarti ke atas. Ini ke router 2. Ke router 2 tuh ke atas berarti Ethernet 00 ya. Interface Ethernet 0/0. Itu Oke, sudah juga gak panjang. Oke, Router 2. Tapi addressnya 72.16.12. Gua kan belum ngetik semuanya. Penasaran gua. Shutdown. Iya. Oke. Exit. Coba Kita masuk keluaran dataset udah Sekarang tunggu dulu. Interface masuk ke interface serial. dia berada di sini, jadi kita ubah jadi N0. 1,0. Oke, semoga kan udah ada terus ini kita ubah juga gitu kan. pasti ada ditambahin kan di bagian N01 orang nambahin juga tuh kan. lebih
N01 ketibannya benar, loopback gak usah, OSPF valid. Itu kan proposal sama ada yang kedua. Oke, N00 kita ubah jadi ya, di sini kita ubah jadi N01. Sudah. Sip. Oke, N01 selesai. Kita masuk ke Sini ya, interface N00 lagi N01. Ethernet. Kita cek lagi. Itu mengarah ke kita ke G00, switch ini kita ubah jadi 2. N01. Masuk kita ada description Sorry. to D2. Ini ada ini ya. Kita cek lagi, kita cek Kita masuk IP address lagi ID, IP address yang loopbacknya ya. Point, interface loopback. Oke. Kita exit. Oke. Selanjutnya kita masuk ke switch ya. D1. Kita masuk konsol, kita Ethernet ya. IP-nya nggak dapat ya? Dibuat host. oke. Oke. Ini kita ubah jadi itu dulu. Kita ubah jadi E01. Lalu sini kita ubah juga ya jadi Nah, kita E01. buat hostname-nya itu D1. No IP domain backup. Sekarang Terus mulai konsol nol, time out 00, login synchronous-nya loop exchange, banner yang kedua yang udah basic-nya itu. Sekarang ini kita ubah jadi control Networknya buat NAT. ya satu loopbacknya kita ubah jadi ini ya. G11 itu ke router 1, berarti Ethernet 1. Ethernet 01 kita switch port description router 1. Lalu kita masuk IP address-nya 10 10 02 45 25 no shutdown. Gak mau nih. Lalu kita masuk ke interface loopback 1. Interface F01 udah benar. loopback 1. Description. Nggak ada kan? Network lalu IP OSPF network point to point. IP address-nya 10 10 11 25 0. Lalu kita masuk ke exit, masuk ke interface loopback 2. Loopback apalagi sekarang kita masuk ke sini interface rate iya IP password app network point to point. interface G10 ini G00 ya 10 1 0. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut ke router. Jadi sebenarnya agak ngaruh ya, ada temannya mau shutdown. Interface ini kita ubah switch mode, interface loopback oke. Ya, kita ubah. Oke, sini udah change to state up. Kita masuk ke router 2, kita konfigurasi gua di router 2. Kita hubung ke N00 lagi ya. Kalau info loopback 0 gigabit ini
Nah, kita konfigurasi untuk switch D2, hostnya D2, lalu no IP domain up, line console loading synchronous, Kita kan satu dulu kita konfig. timeout 0. Oke, gitu dulu ya. Sekarang kita akan buka konsol terlebih dahulu. Selanjutnya Ya, kita set timeoutnya 00, lalu exit. Kita lanjut ke bannernya, jangan lupa banner MTD. yuk. This Kita buat control EBR. dulu aja. Habis itu kita buat ini ya. Masuk ke interface G Ethernet 01. Itu berarti ya selanjutnya no switch port description connects Port ini ya. to router Untuk konsol 3 satu kita langsung aja teman-teman. IP address Kita copy ya. Karena udah disediain ya. di 92.168.02 255.255.255.252 no shutdown no exit. Oke, kita salin ya. Lalu masuk ke interface loopback 1. Oke, dan Description IP SPF kita buat dulu kita salin dulu. network point Kita stop to dulu. point Kita wipe dulu ya. address 192.168.111. Kita buat dulu kita. Oke. Nah, itu diminta untuk save the running configuration and startup config. Copy running Kita udah kali gas dulu. up. Oke, sebelah ini kita cek dulu. Cek. Layer IO. Copy running Tahu sih kan upgrade. Save. Copy running startup config. Lalu kemana? Copy Kita post dulu ya. save. Kita post dulu. Kayaknya dia error. Config. Kita masuk ke Kita post dulu. startup config. Nah, oke, selanjutnya configure and verify routing. In part 2, you will implement OS web routing for the routing domain and verify end-to-end routing. Di step 2 ini, satu configure routing. In this step, you will configure OSPF on day 1. Advertise the connected network using OSPF process ID 123. Also assign day 1 the router ID of 1.1.1 and 0.2 and set the reference bandwidth to recognize gigabit Ethernet interface. In the 1, kita masuk ke switch 1. Selanjutnya on day 1, advertise the connected network using OSPF process ID 123. Oke, kita masuk ke D1 connect. Kita masuk ke configuration global. Kita IP routing router OSPF 123, lalu router ID 1112.
auto cos auto cos reference bandwidth 1000 3 Ci masuk Ci. oh consistent across all router apa aduh udah habis. Oke lanjut. Kita masuk ke network. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Di sini udah 10 ketika network langsung masukin ya 10 1 Lalu ini kita tambah 0 nah ya kita network sekarang 10 tambahin Oke. Ouch. Aduh. Tumben gue semutan. Kita sabar ya. Oke. Screenshot dulu. manusia kan semutan. Nah, kalau semut manusia. Cisco, AF memory, shutdown, address memory, Screenshot. Oke. Kita jarkom dulu. Wah, apa ini? Masih doang ya. Oke. Nah selanjutnya on router 1 advertise the connection network using OSPF process ID 123 also assign router 1 the router ID of 1.1.1 and set the reference bandwidth to recognize gigabit Ethernet request Oh ini ada. di router SPF 123. Oke, memori Kita masuk router SPF coba kita exit dulu network. router 1 di router 1 masuk connect router SPF router ID 1.1.2.3.4 Kita minta dia Auto kita minta dia dilapisin dulu. reference bandwidth itu 1000 juga. Kita menghindari yang typo. Terus selanjutnya network 10 izin bos Itu saya mau dulu ya. Udah kaki gua. 216 titik ke 0 titik 0 Bukan. Tanya aja sama cewek saya kayak mana kejadiannya. network 1216 0
Dia pakai apa? Hah? Switchnya D1 D2 Enggak mas, ini yang IOL apa? Selanjutnya Oh iya. IOL yang mana? IOL apa yang in manage? ELL2 selanjutnya oke kita on saring router to kawan-kawan. advertise the Yalah, connected boleh network disediain using lah. SPF process ID. What teacher also assign R2 to router ID of 2.2.2.2.1 and set the reference bandwidth to recognize gigabit Ethernet interface. On router 2 kita masuk ke router 2. On router 2 configure F123 router ID adalah 1 auto cost reference bandwidth 1000 network 16 Oke, yang selanjutnya ke router 3. Kita masuk ke router 3. On router 3, advertise the connected network using OSPF process ID 123. Also assign router 3 the router ID of 3.3.3.3.1. Kenapa? Kenapa bu? Masuk ke router 3. Gue takut. OSPF 123 router ID 3 ya Gitu ya. auto reference bandwidth 1000. Oke, kita lanjut ke network 99.0. Enggak lah orang gua belum notice tuh. Tadi 1610. Udah bos Mosi? 72 16.00.0.0.3. Dulu FNP berapa? 26 25 FNP. Mas bikin video Ci? Bikin video. Selanjutnya on day 2 kita masuk ke Oke day teman-teman 2. aja sudah ada masa teknis sebentar. Abis itu kita masuk ke Tiga selesai, sekarang kita ke satu ya. Lalu setelah itu kita akan melakukan setelah itu kita sudah ya kita ini gunakan ini berdasarnya dari saling ada surat itu kita melalui baliknya reference bandwidth
dari setiap OSPF-nya. juga pada Lalu kita masukkan tekniknya yaitu Apa Bul? habis itu kita N. Ya. Oke, sekarang kita buka di satunya. Kita masuk ke step juga verify OSPF routing di D1. network yang ada pada Lalu IP root karena menggunakan oh berarti adalah OSPF. Nah sini ada tandanya OSPF. Sudah terkonek ya. perintah untuk mengizinkan dosis OSPF Kita login dulu ya. Lalu di router 2 juga on D2. Oke, sudah ada, ini sudah tandanya adalah OSPF dan oke sudah terdaftar semua ya. Masuk ke 7. Masuknya kita cek lagi di router 1. So IP root OSPF lalu di router 2 so IP kita cek 16 yang ditampilkan dikatakan lalu 16.00 10.20. Oke, sudah terdaftar semua di router 2. Nah, kita cek di router 3. Set 9 di 9 3 berarti kita slow IP OSPF 10 kita verify end-to-end connectivity and path taken from any device. Verify connectivity to all configure destination using the following TCL script. All ping should be successful. Troubleshoot if necessary.
langsung di sini. Oke, jadi setelah kita cek, jadi masalah ada interface range. Jadi interface range ini ngebuat dia salah. Jadi kita hapus saja config interface range-nya. Di sini udah kita salin ya terbaru. Oke. Sekarang kita exit dulu ya. Jadi kita exit dulu. Passwordnya kita sip, bisa ya. Ada error. Ini udah saya rapiin juga di D2 ya. Jadi kenapa dia salah karena ada interface range. Jadi interface range itu sebenarnya sih maksudnya nggak apa. Kita konfig ya. Oke, sekarang untuk config ini selesai. Kita lanjutkan lagi ke sini. Sekarang kita disuruh cek apakah show SPF request ada. Oke. Sini kita show OSPF. Oke. Kita cek open 3% Sukses. Ya. Well managed. Kita coba. What happened with this? Sini teman-teman. Oke. Sekarang lanjut lagi di kita masuk ya. Sekarang di R2 kita cek juga show IP row OSPF Or it's deep. begin. Coba ya kita cek lagi dulu sebentar. Oke, ini ini ya. Oh, sorry. Nah, benar-benar ya. Kita nggak ada sebenarnya. Di sini ada muncul 11. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya on day 2 ping the day 2, on day 1 ping the day 2, ping 192.68 Sekarang kita coba ping 209, ping 165, ping 201, ping 1. Oke, berhasil lah. Ini sukses ya 100%. Kita aduk. Oke, kita sekarang lihat IP namanya, OSPF-nya. Ping connectivity-nya. Oh, E20 text 1 Selanjutnya oke, berhasil lah teman-teman. Sekarang kita skip lagi. next, identify Setelah itu the kita akan path taken to verify the EIGRP-nya. L01 interface using the trace route command as shown. Notice that the path taken for each packet source from the D1 and L1 LAN is going through Nah, di sini kita cek di D1 trace route. kedua dan yang kedua. Trace route terus. Tadi ajakin gitu, nggak mau pak mainnya. Oke, berhasil ya. Selanjutnya Nih, di lokalnya ada ya, 32, 33, 32. Kita salin. Di sini setelah ini kita step 3, kita di R2 kita cek ya. Show no ping and trace route the D2 L01 interface from the D1 back to interface as shown. It is also taking the same page. muncul ya via 93 Ping
Oke. Nah, kita salib. Kita masuk ke sini. Nah, kita verifikasi lagi untuk R2 nya untuk bikin 2021 sorry versi 6 ya. Oke, di sini dia masuk. Lalu di D1 kita lakukan trace root. Trace Oke, benar ya. root. Sekarang kita masuk ke 4 yaitu kita konfigurasi redistribute ya. Atur apa? Terus udah Ntar dulu. Oke. 4 autonomous system 4512 ya. Oke. Lalu Sekarang kita tunggu lagi kita masuk ke router 1. distribute OSP F Satu kita minta show IP metric OSPF saat ini bukan sini ya. login gateway. Nah ini ya. Nah oke, masih ada. Nah itu kita ke D2 kita cek verify ya. Di sini X 000 deskriptor blok blok 0110 oke 0111 oke oke setelah itu di step 3 di router 2 tab di sini kita pakai magic tab 1. Oke, selanjutnya di part ketiga configure PBR provide path control. Recall that route map can be used for redistribute, policy based routing, PBR, and BGP. Ini tab 1. Nah, di step 1 ini kita akan mengkonfigurasi PBR on router 1. As a test, you will configure the following policy and router 1. All traffic source from the loopback 1 LAN must taken router 1, router 2, router 3, D2 path. On router 1, create a standard name ACL, call it LO2 ACL to identify the D1 loopback. Kita masuk di router 1. Kita diminta untuk membuat ACL. Cek. Oke, di sini ada E1 muncul ya. IP E1. access Jadi ini berguna untuk memverifikasi resmi again ya. Jadi benar. yang tadi kita lakukan di sini ya di review sampai SSD gateway. Ini yang awal kedua kita berubah di tab E1. Remark Lagi saat itu kita coba ping di D2 ya. Coba ping. Oke, aman ya, bisa ya. menit 10 kita akan menggunakan roadmap ya. Next lagi roadmap 20 permit 10.2.0 exit. Lalu route map
Create a route map called router 1 to router 3 that matches LO to ACL and set the next hop interface to the router 3 serial. Satu ya. Oke. Sekarang kita screenshot route map router 1 to router 3 router sekarang kita redistribute description router 3 match IP sekarang kita cek di sekali D1 kita cek ya match IP address LO2AC set next kita masuk ke step 6 kita show Oke, muncul di sini. Oh, 01. ada Dia 140 3 ya. Tapi ini tidak benar ya. Sekarang D2 kita coba ping. Langsung dulu ya. lalu kita diminta root D2 ping. 3 Oke, itu saja untuk praktikum lab description configure router dari sini BTP dan SPF. Kita sudah mengikuti dari awal hingga akhir untuk konfigurasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lagi dari router 3 match IP address 2 serial exit kita filter berdasarkan traffic ya, bahwasanya filter 2 ini oh kita selanjutnya ini ya interface router 1 G00 ini dia router 1 G001 itu berarti bawah, berarti interface internet 01 IP posisi tadi minta show save plus
Lalu kita diminta juga untuk show IP policy. Show IP policy. And 1, 2, 3. Now you are to test the policy configured on router 1. On the D1 kita diminta untuk trace root Oke, berhasil. Kita selanjutnya now test the policy with trace root. Kita masuk ke D1 trace root. pada dia show root map. Router 1. Oke. Just main paket. Lalu kita lanjut ke part 4, kita akan configure local PBR to provide path control. Configure local PBR on router 1, kita diminta untuk trace root. Root 168.1. Oke. On router 1, create name extended ACL called R1 traffic. Kita masuk ke extended IP access list extended router 1 traffic permit buat apa kabel? Maksudnya? Modulnya nama ya? Modulnya 8 juga. 8 juga modulnya. Berarti baru-baru ya, Pak? Baru-baru berarti. Itu juga tangnya udah banyak. permit IP ini lalu bentuknya on router 1 create a root map called local PBR. Selamat bekerja sama. Root map. Minggu ini kita udah kalau bisa selesai bikin aktif. Sebenarnya langsung kita bikin publikasi yang match adalah 3 aja.
Satunya yang apa Wan? Gua spek ke output Ya, ini aja. satu kan nggak pakai output. Kita ngospek ke output, langsung aja dataset itu langsung dibikin 3. Nah, yang Gimana satunya cara apa? bikin 3? Yang kemarin kata gubernur itu suruh buat 2 itu. Nggak usah tuh. Pilih aja tuh. Kita cluster aja langsung 3 biji. Habis itu dari cluster itu kita bikin klasifikasi dari misalnya input data yang masuk dia masuk ke klasifikasi mana. Create a local PBR policy that matches the local PBR route map. IP local policy map. Dua-duanya lah. Lokal tes lokal PBR on router 1. Jadi kita untuk terus root lalu kita diminta untuk transfer juga. Show root map. Mau sekamar dong. Oke. Wan, lu jangan sama gua Wan. Ini najis. Mau ikut acara siapa aja boleh kan? Yang penting gue sama Dewa aja. Please Dewa. Gua malu deh, lu terserah kita mana nih. Oke, mungkin cukup sekian hands on dari saya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.